Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam slow living. Ya, di sini saya pengen berbagi tips gimana caranya teman-teman ngedapetin pupuk organik cair dari limbah rumah. Ya, di sini teman-teman bisa memanfaatkan limbah rumah untuk membuat pupuk organik cair atau molase ya. Jadi di sini bahan-bahannya itu adalah ini larutan gula Jawa, dan yang ini adalah air cucian beras, dan yang ini nasi basi. Ini M4. M4 ini sumber mikroorganisme ya teman-teman, bakteri-bakteri baik untuk tanaman biar tanaman atau tanah tuh menjadi lebih sehat gitu. Dan ini alat rumah untuk ngaduknya, dan kita siapin botol air mineral yang kosong untuk proses fermentasinya nanti. Baik teman-teman, kenapa disebut pupuk organik cair? Karena di sini kita tidak menggunakan bahan kimia ya, melainkan bahan-bahan limbah rumah tangga ya. Jadi dalam pembuatan proses pupuk organik cair itu terdiri dari 3 bahan yang biasanya digunakan untuk membuat pupuk. Antara lain ini air cucian beras itu menjadi sumber karbohidrat ya, dan larutan gula ini menjadi sumber glukosa sebagai sumber energi agar si mikroorganismenya itu mendapatkan sumber makanan gitu. Dan ini adalah nasi basi itu sebagai sumber mikroorganismenya gitu ya. Jadi sebenarnya dengan 3 bahan ini saja teman-teman sudah bisa membuat pupuk organik cair yang biasa disebut molase gitu. Dan ini juga sebenarnya tanpa M4 juga sudah bisa. Teman-teman bisa menggunakan 3 bahan ini aja untuk membuat pupuknya. Tapi di sini saya pengen mencampurkan M4 agar proses fermentasi dapat lebih cepat dan lebih bekerja dengan baik gitu teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman bisa mencampurkan nasi basinya dulu ya. Bisa masukin nasi basinya dulu ke sini gitu. Lalu teman-teman masukkan air gula Jawanya gitu ya. Kita langsung aja masukin air gula Jawanya. Nah, air gula Jawa ini bisa teman-teman gantikan dengan gula pasir atau tetes tebu gitu. Kita aduk-aduk secara merata ya teman-teman, biar nanti proses fermentasinya itu lebih mudah dan lebih cepat gitu. Oke, sampai hancur semua nasi basinya. Oh iya teman-teman, selain nasi basi, teman-teman juga bisa menggunakan kulit pisang gitu. Kulit pisang itu banyak juga manfaatnya, karena di dalam kulit pisang itu mengandung kalsium, kalau nggak salah ya, mengandung kalsium, mengandung fosfat, banyak deh, namanya kulit pisang itu banyak manfaatnya. Jadi kalau teman-teman punya limbah kulit pisang, sebisa mungkin jangan dibuang, tapi kita manfaatkan untuk membuat pupuk organik cair gitu ya. Nah, mempersingkat waktu, jadi kita langsung aja campurkan dengan air cucian beras gitu ya teman-teman. Jadi air cucian beras ini sangat berguna untuk tanaman sebenarnya teman-teman. Sebenarnya bisa diseborkan langsung aja tanpa mencampurkan bahan-bahan yang tadi saya sebutin. Bisa juga kita campurkan dengan bahan-bahan seperti gula Jawa dan
nasi basi ini gitu, agar dia bisa menciptakan gitu, bisa tumbuh mikroorganisme yang nantinya bisa membawa bisa menjadikan tanaman menjadi lebih sehat gitu ya. Nah, ini udah kecampur semua teman-teman gitu. Sebenarnya itu aja udah cukup. Teman-teman bisa langsung tuangin ke botol air mineralnya gitu. Tapi di sini saya pengen menambahkan ini pupuk M4 namanya ya teman-teman gitu. Nah, ini masuknya ke dalam pupuk organik teman-teman. Di sini mengandung banyak mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, cukup segitu aja. Sebenarnya nggak ada aturan pasti untuk berapa campuran M4 ini, tapi kita pakai ini untuk mempercepat proses fermentasi aja teman-teman ya. Ketika semua udah kecampur seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam botol air mineral. Oke teman-teman, tuh pelan-pelan ya teman-teman masukinnya biar nggak berantakan, karena saya pakai tangan satu nih teman-teman gitu. Nah, ini airnya udah masuk semua, dan sisa nasi basinya langsung kita masukin manual aja ya teman-teman, pelan-pelan. Kali ini saya masukin pakai tangan langsung teman-teman, karena cukup sulit untuk masukinnya. Harusnya bisa menggunakan corong biar lebih mudah, tapi karena saya belum punya jadi langsung aja kita masukin manual. Yap. Oke teman-teman, nasi basinya sudah masuk semua, dan ini kita tutup. Lalu kita kocok-kocok ya teman-teman ya. Kita kocok-kocok biar semuanya tercampur dengan merata dan sampai menimbulkan gelembung-gelembung udara seperti ini ya. Oh iya teman-teman, ini proses fermentasinya biasanya kita nunggu sampai 1 atau 2 minggu teman-teman, sampai si larutan tersebut tidak berbau itu, sampai wangi seperti air tape ya mungkin ya teman-teman ya. Nah, dan setiap harinya tutup ini harus kita buka gitu, biar si gas tidak menumpuk dan si botol ini tidak meledak teman-teman, karena dari proses fermentasi tersebut menimbulkan gelembung udara yang mengandung gas gitu teman-teman ya gitu. Nanti setiap harinya kita buka agar
si botol ini tidak meledak teman-teman. Nah, sebaiknya cairan pupuk ini kita simpan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari teman-teman. Jadi biar proses fermentasinya itu lebih sempurna, gitu ya teman-teman. Manfaat dari pupuk organik cair ini, dia bisa menyehatkan tanaman dan dapat menyuburkan tanah, gitu. Karena di dalamnya itu terdapat banyak sekali mikroorganisme ya yang baik untuk tanaman, gitu. Selain itu, kegunaan dari pupuk organik cair ini bisa dijadikan sebagai starter komposter teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen membuat pupuk kompos, entah dari kotoran hewan atau dari sisa-sisa limbah halaman seperti daun-daunan, rumput-rumputan, nah ini bisa diseburkan langsung ke dalam pupuk organik tersebut, pupuk kompos tersebut, agar proses fermentasinya dan proses jadinya pupuk kompos tersebut menjadi lebih cepat, gitu ya teman-teman. Dan biasanya kalau untuk komposter dia perbandingannya 1:30. Biasanya saya menggunakannya seperti itu. Jadi misalkan teman-teman pakai 1 gelas pupuk cair ini dicampur dengan 30 gelas air gitu, dan diseburkan langsung ke pupuk komposnya gitu. Nah, dan untuk ngocor atau untuk pengocoran langsung ke tanaman, biasanya saya menggunakan 1:40 gitu. 1 gelas pupuk cair ini dicampur dengan 40 gelas air gitu. Dan biasanya kalau buat semayan saya juga menggunakan ini, tapi perbandingannya itu 1:60 teman-teman gitu. Kenapa perbandingan 1:60? Agar si tanaman itu mungkin lebih bisa menerimanya gitu. Soalnya banyak juga dari teman-teman saya yang lain menggunakan 1:40 atau 1:30, dan si tanamannya tersebut nggak kuat teman-teman, nggak kuat menerima pupuknya, jadi malah terbakar gitu. Tapi untuk penggunaan pupuk organik ini itu sangat aman teman-teman. Jadi nggak usah dikhawatirkan dari kesehatannya, karena ini kita buat tanpa campuran bahan kimia ya teman-teman ya gitu. Jadi semoga teman-teman kedepannya bisa menghindari penggunaan pupuk-pupuk kimia atau pestisida gitu ya teman-teman. Karena dari cairan pupuk organik ini sangat multifungsi banget teman-teman gitu. Bisa jadi pupuk kocor, bisa jadi buat starter komposter, bisa jadi buat pestisida alami yang bisa disemprotkan langsung ke tanaman agar tanaman lebih sehat dan mengurangi serangan hama. Oke teman-teman, jangan bosan untuk menanam, dan kita kembali untuk menanam dengan sistem organik gitu. Karena organik itu lebih sehat untuk kita dan untuk keluarga. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like and subscribe, dan terus dukung channel kita agar kita bisa memberikan tips dan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.